Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Tabi pun. Yang saya hormati Bapak Kepala Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, Bapak Hibzom Zawairi SE MM. Yang saya hormati Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung atau yang mewakili. Yang saya hormati Kepala Balai KSDA Bengkulu atau yang mewakili. Yang saya cintai Ketua 1 Tim Bergerak PKK Kabupaten Pesisir Barat. Yang saya banggakan Saibatin Marga Bengkunat atau yang mewakili. Yang saya hormati dan Ramil Bengkunat atau yang mewakili. Kepala BPBD Pesisir Barat, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pesisir Barat, Camat Bengkunat, Pratin, Pekon Pemerihan dan Sumberjo, siswa dan guru SD 19 Krui Pemerihan, serta insan pers, hadirin undangan yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan hidayahnya kita kumpul dalam keadaan sehat, serta sholawat serta salam kita junjungkan pada Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang saya banggakan, Bapak Kepala Balai Besar, terima kasih. Izinkan saya menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Bupati yang seharusnya beliau ada di tengah-tengah kita, minta maaf belum bisa hadir. Insya Allah di kesempatan lain beliau akan ada di tengah-tengah kita semua. Mungkin ada pesan tertulis dari Bapak Bupati, tapi izinkan saya, kita di luar konteks atau tidak saya bacakan. Pada intinya adalah dia pemerintahan Kabupaten Pesisir Barat sangat mensupport dengan adanya Hari Gajah Sedunia, sekaligus dengan adanya Hari Kemerdekaan 17 Agustus 1945, sekarang 2025, 80 tahun. Mudah-mudahan semangat yang ada di masyarakat semuanya adalah untuk kebaikan untuk di pesisir barat, Lampung dan Indonesia. Menyikapi obrolan ringan kita tadi, Pak, saya asal dari Bengkunat, Pak. Kebetulan kalau kata mama saya, kami dari satu rumah yang sama, namanya Lamban Gedung Saibatin Marga Bengkunat. Konon kata ibu saya, pemerihan ini khususnya di Cawanghara itu adalah tanah pemberian dari kakek saya. Namanya Cawanghara ya, nama kakekku Muhammad Ahmidullah. Itu diberikan kepada orang tua dari Pak Santo atau Santo. Dulu waktu beliau masih ada di Pringsewu, ditarik ke sini biar katanya rame. Jadi jangan heran bahwa keberadaan kami di sini bukan baru masuk dalam pemerihan, tapi ini adalah satu garis besar, khususnya dari Lamban Gedung Marga Bengkunat, mulai dari ujung pemerihan sampai ke Rata Agung kami punya keterikatan. Dengan Ngaras itu satu nenek, dengan Ngambur satu nenek. Begitu juga Wainapal sampai Waisindi, apalagi sampai Penengahan. Itu asal usulnya nenek kami. Jadi insya Allah dengan adanya dipercaya oleh masyarakat 2025-2030 kami ada di tengah di sini, inilah yang akan kami buktikan kepada masyarakat bahwa mudah-mudahan kelirat lelah deh mungkin. Biangnya lelah. Jadi mudah-mudahan semangat kami tentu untuk pesisir barat agar lebih baik dan lebih maju. Menyikapi dari rencana Bapak Kepala Balai Pak Ibzon luar biasa. Beliau selain Kepala Balai ternyata senior saya di SMA. Saya manggilnya kakak nih.
mudah-mudahan dengan kolaborasi ini, Pak, saya berharap dengan dibukanya wawasan kami pemerintahan Kabupaten Pesisir Barat, insya Allah akan kami sambut dengan baik. Pada intinya masyarakat yang saya banggakan, kita ini bukan negara atau negeri penghasil tambang emas ataupun minyak. Nggak ada kita di sini. Yang kita harus banggakan adalah pariwisata yang memang jadi nilai jual dari untuk Pesisir Barat. Mudah-mudahan dengan semangat yang ada, ayo kita sama-sama. Saya sudah banyak ngobrol Pak Kaban. Kata saya sama Pak Pratim Pemerihan, mana madumu? Kemas yang baik. Di saat TMMD, Pak izin saya pernah beli tahu Sumedang di Pringsewu, ya, saya taruh di bagasi, rencana mau saya buang, yang dari rajutan bambu itu, Pak. Ternyata saya lihat madunya pakai kantong plastik yang diikat tengahnya itu. Saya bilang, Pak Pratim, bisa nggak ini dirajut? Masyarakatnya dibuat pengrajin, nanti di kemasan madunya itu packagingnya bagus, kata saya. Di situ tulis apa bunyinya, apakah koperasi, apapun, terserah, UMKM, monggo dikasih label. Alhamdulillah sampai sore pagi ini belum ada, Pak. Ini jadi PR buat kita. Jangan gerget pas di sini. Kalau ketemu sama saya, ayo sekali start gaspol. Karena apa? Saya ingin meninggalkan sesuatu yang dapat dikenang. Jabatan kami hanya mirip pegawai kontrak. Kontraknya cuma 5 tahun. Kalau mau berjuang lagi harus dari hati bapak-bapak semua. Kalau memang terasa baik, lanjut. Nggak ngerasa baik, ya itulah karma kami, ya kan? Inginnya kami adalah kami dapat diberi kepercayaan karena kami punya inovasi. Tapi sementara ini sudah saya buka untuk pemerihan. Ayo Pak, jangan Bapak takut. Ini ada kain dari Ecoprint. Saya baru diceritain dari Ibu Nani kemarin malam. Kata saya, ini juga PR buat kita. Bahannya nanti dipercantik. Dekranasda yang buatin bahannya sesuai dengan kriteria. Saya minta itu ada di setiap hotel, setiap penyelenggara bule, wisatawan asing itu wajib membeli atau ada souvenir. Kalau di hotel itu ada welcome drink, ya kan Pak? Ada welcome drink. Setiap kita masuk hotel Borobudur misalnya, welcome drinknya cuman apa, sirup mungkin ya, atau buah vita yang dikemas atau di blender lagi. Bahasa mereka kan jus, padahal buah vita itu. Nah, jadi maksud aku, ayo kita benar-benar serius. Kalau memang ini sudah disajikan oleh bapak-bapak yang ada di pemerintahan, ayo, saya hanya sebagai corong. Saya sebagai corong dan perantara untuk ini sampai ke masyarakat yang lebih luas. Sediakan kain yang layak, biar mereka nanti apa? Mau saya taruh di hotel-hotel. Kenapa? Ada satu visi misi kami waktu sosialisasi waktu kita pemenangan kemarin, bahwa negeri para saibatin dan ulama itu akan kami implementasikan di Pesisir Barat. Ulamanya apa? Ulamanya adalah setiap bule yang keluar dari destinasi wisatanya itu harus punya tutup badan. Nggak mungkin saya mau kasih kain tapis yang beratnya 15 kilo atau 9 kilo itu, ya kan? Malah kalau saya beli di Bandar Lampung ada namanya kain yang print-printan. Tapi ini udah luar biasa. Tinggal harganya diekonomiskan yang layak. Nanti kita maksud aku modalnya dipres, nilai jualnya yang layak ke pihak hotel. Nanti mereka akan jadi satu kewajiban untuk memasarkan dengan satu paket dengan namanya madu. Di saat mereka keluar dari Pesisir Barat, mereka punya kenang-kenangan kain. Mereka bawa sampai Belanda yang namanya madu itu. Kami siap. Tapi maksudnya dengan adanya niat ini tadi, ayo kita kolaborasi. Yang mana lemahnya? Apakah kurang produksinya, ya Bapak sebagai perhatiin monggo dipecut gimana caranya produksi itu stabil, jangan sampai di saat orang butuh barang itu nggak ada.
Itu. Terus yang selanjutnya adalah kegiatan yang ada di taman konservasi gajah yang ada di Pemerihan. Luar biasa kami bangganya. Siap Pak. Dengan Bapak belikan lampu hijau tadi, bahwa gimana kolaborasi antara Taman Nasional yang ada di penangkaran gajah di sini untuk bisa bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Pesisir Barat. Saya punya ngangan-ngangan barusan duduk. Ayo kita buat. Gak usah kita pikirkan dulu sarana prasarana sampai di sini. Kita akan bikin aturan main untuk anak sekolah. SD di sini banyak, hampir 100 sekian ya Pak kabarnya. Betul nggak? Kan sekarang nggak boleh ada aturan study tour, study tiru gitu kan? Dilarang kan? Nanti kita wajibkan mereka berputar di sini di saat mereka memang udah waktunya bisa untuk datang ke tempat hiburan, kita wajibkan datang di sini. Iya kan? Titik konsentrasinya di sini. Tapi maksudnya, ayo kita kolaborasi yang benar. Iya kan? Ini Bapak sudah ngasih nih PNBP masuk ke sini. Monggo dihitungnya benar berapa per orang yang harus kita bayar dari anak-anak kita yang seandainya mereka juga sebenarnya ingin hiburan. Nyampe di sini hiburan yang jelas, ada tour guide-nya yang benar, memaparkan ini gajah, usianya sekian. Jadi mereka nanti kita suruh sama Dinas Pendidikan pulang dari sini bikin catatan. Ya kan? Suruh lapor sama guru-gurunya. Ini hasil kami dari turun lapangan. Kalau kepala desa kan studi tiru namanya Pak. Iya, studi tiru. Pergi jauh ke Bali, entah apa yang di Bali yang didapat kan. Yang ditiru ya orang Bali, ternyata nggak nyampe di sini kan. Itu besok-besok jangan Pak, ajak mereka main gajah di sini. Nah itu mungkin. Jadi saya siap kolaborasi, siap juga untuk memfasilitasi. Usia kami, jabatan kami hanya 5 tahun. Ayo kita gaspol sekarang. Saya siap memfasilitasi untuk yang di sini kita gunakan Pokdarbis, gimana caranya sampai ada penjadwalan anak-anak SD akan saya wajibkan mereka untuk tahu yang namanya Pemerihan, tahu yang namanya tempat gajah di pesisir barat. Gak usah kita panjang-panjang terlalu mewah cerita tentang apa. Kalau hujan belikan jas hujan Pak. Waktu saya pemenangan kemarin Pak, izin ceritain Pak Hibzon. Saksi-saksi saya belikan secara online jas hujan yang harga 3.500 sekali pakai buang. Ada ya? Iya. Hujan di sini nggak usah takut. Anak-anak belikan ukuran yang semereka. Pakai mereka ke sana. Iya kan? Selesai nyampe di sana titik keluar ada keran. Mereka suruh monggo yang kotor cuci tangan. Betul nggak Pak? Perhatiin, monggo diperdalam, mudah-mudahan jadi bahan dan menjadi sarana untuk kita mengembangkan masyarakat kita yang ada di Pemerihan. Secara sistem kami nanti siap dukung, tiap support, asal ada kemauan dan keinginan dari masyarakat yang ada di sini. Adapun kita mau tinggi setinggi-tingginya, kalau memang masyarakatnya tidak bisa kami bawa, remuk juga kami membawanya. Karena kami mau gaspol yang di bawah 1 ton nggak kebawa kami. Tapi kalau 1 ton ini ada roda kecil aja, semangat kecil aja, insya Allah kami bisa bawa. Gitu. Ya mudah-mudahan dengan Hari Gajah Sedunia ini jadi cerminan buat kita bahwa gajah itu memang hewan yang sangat mulia. Sesuai dengan yang pernah saya baca, saya dengar di medsos Pak, ada bupati namanya Afni Zaini. Beliau itu aktivis lingkungan, jadi bupati Siak. Sebelum jadi bupati saya selalu paham dengan bahasa dia, bahwa yang salah itu bukan gajah, yang salah itu manusia. Jangan kalian salahkan gajahnya, katanya. Gajah itu mutar bertahun-tahun hanya di satu poros, gak akan pernah berubah jalur, gak akan berzigzag-zigzag, katanya. Ternyata itu benar yang cerita dari paman saya, bahwa alur itu bertahun-tahun akan tetap di situ. Kalau ada rumah yang diambil di sana, ya karena dia menghalangi. Jangan salahin gajahnya, ya kan? Nah kalau kita memang mau sejalan dengan apa yang jadi cita-citanya dunia, bahwa kita harus menyelamatkan gajah, kita yang harus paham
Alhamdulillah di sini kita bisa merasakan. Tadinya saya takut dengan gajah, baru kali ini saya pegang gajah. Insya Allah Pak, dengan adanya pameran ataupun yang penampilan di sini akan saya jadikan itu cenderamata untuk setiap yang ada ataupun yang hadir di pemerintahan Kabupaten Pesisir Barat. Dia akan satu paket. Mudah-mudahan dengan adanya semangat ini saya dalam waktu dekat dapat direalisasikan. Amin. Tolong ingatkan saya, ayo kita sama-sama bismillah per hari ini buktikan itu semua. Saya yang pertama minta dulu 50 paket yang kayak gituan taruh di sana. Bapak nggak usah takut, yang katanya kemarin barang hilang Pak, duitnya nggak kumpul. Insya Allah Pak, perhatiin berapa harga modalnya, jangan berbisnis dengan pemerintahan, ya kan? Berapa modalnya saya ganti, ya kan? Setelah ini sudah punya perputaran, monggo jual sesuai dengan dengan harga dan yang ditargetkan oleh UMKM. Karena untuk promosi itu yang berat, ya kan? Ya mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, mudah-mudahan di dalam Hari Gajah Sedunia ini dapat mencerminkan semangat yang luar biasa dengan karakteristiknya gajah. Dia besar tapi dia tidak juga untuk merusak sebenarnya ya. Tapi kita sebagai manusia harus menghargai beliau itu. Mudah-mudahan dari historinya Pesisir Barat yang sudah diceritakan oleh Pamanda saya, Pak Atik, jadi bahan kita untuk koreksi diri bahwa Pesisir Barat ini tidak asing dengan namanya gajah. Dan terima kasih kepada alam, terima kasih kepada Taman Nasional Bukit Barisan bahwa di sini sudah diupayakan tempat yang sangat istimewa, tempat yang sangat luar biasa. Kita nggak boleh jauh-jauh ke Waikambas, kata Bapak, malu Pesisir Barat datang ke Waikambas hanya untuk melihat kotor gajah saja. Di sini bisa disentuh, di sini bisa kita mandikan. Insya Allah kalau kita bangun sesuai yang tadi, ada pemandian, ada kasih makan, ada foto, kita buat berapa tarifnya, nanti saya bikin surat edaran dengan Pak Bupati. Anak-anak SD, SMP yang ada di Pesisir Barat wajib rekreasi di Pemerihan. Ya mudah-mudahan dengan semangat ini kita bisa merealisasikannya. Karena kalau kita hanya punya rencana, ya susah kita. Ya, jadi mohon juga kepada keluarga besar yang ada di Pemerihan, di saat kita baru mau masuk ke daerah wisata, kita harus welcome sama orang asing. Jangan kita ortodok. Kita monggo apa yang mereka butuhkan, karena kita belum ada sarana prasarana. Ada yang antri, ayo masuk ke rumah saya, cuci di kamar saya, kamar di rumah saya, atau di sekitaran sini disediakan keran. Nah itu mudah-mudahan dengan semangat ini 2025-2030 Pemerihan akan ada perubahan, ada konsentrasi yang harus kita perdayakan yang ada di konservasi gajah yang ada di Pemerihan ini. Hanya itu mungkin yang bisa saya sampaikan Pak. Juga saya ucapkan selamat kepada Taman Nasional Bukit Barisan bahwa Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan telah menjadi juara 1 penghargaan Satya Wanaraksa. Mudah-mudahan dengan prestasi itu Taman Nasional bisa lebih baik. Mudah-mudahan juga ke depannya prestasi bisa lebih banyak lagi yang diraih. Mudah-mudahan juga kolaborasi ini bukan kolaborasi hanya seremonial. Bapak izin sekali lagi Kakak, mohon dukungan kami juga untuk yang 4 pekon di dalam. Kami minta perhatian dari Kakak. Mudah-mudahan dengan ada silaturahmi ini apa yang menjadi harapan keluarga besar di sana bisa kita wujudkan salah satu amal ibadah kita. Mudah-mudahan di 2025-2030 ini di masa kepemimpinan Bapak sebagai Kepala Balai Besar membuka alur atau membuka akses di sana luar biasa akan dikenang oleh masyarakat. Mohon
juga doa dari keluarga besar, dukungan serta supportnya kepada kami. Mudah-mudahan itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf bila ada hal-hal yang sekiranya kurang pantas. Sekali lagi saya juga mohon maaf pesan tertulis beliau tidak saya bacakan, tapi pada intinya adalah Hari Gajah itu hari yang sangat istimewa. Mudah-mudahan gajah itu tetap lestari. Mudah-mudahan di 17 Agustus yang lalu di perayaan 80 tahun kita terus semangat, pesisir barat maju, Lampung juga berjaya, Indonesia maju sejahtera. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.